Ya pemirsa, aksi pelemparan terhadap armada bus Trans Jatim terjadi di Jalan Akses Suramadu. Betul, ini perilaku yang tidak terpuji ini menuai kecaman dari banyak pihak usai video detik-detik pelemparan ini viral di media sosial. Salah satu bus Trans Jatim Koridor 5 mengalami pelemparan oleh orang tak dikenal. Nampak pada video, bus ini melaju dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Namun ketika baru melewati jalanan menurun di Jalan Akses Suramadu, tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kaca bus di sisi kiri. Bunyi hantaman benda tersebut membuat para penumpang kaget dan meminta sopir bus berhenti serta menepi sejenak. Beruntung kaca bus hanya mengalami retak dan tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Bus Trans Jatim Koridor 5 yang melayani rute Bangkalan Terminal Bungur Asih, Surabaya ini baru beroperasi sejak 1 minggu lalu. Pelemparan batu pada kendaraan tentu saja menebar teror bagi para pengendara lain dan masyarakat. Saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan, tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu. Ikut diberikan penjelasan. Bangkalan akan sejahtera apabila masyarakatnya kompak. Sementara Dinas Perhubungan dan Polres Bangkalan sendiri akan segera melakukan koordinasi guna menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang telah melakukan pelemparan tersebut. Selain keberadaan anak jalanan, masyarakat menduga aksi pelemparan ini dilakukan preman-preman di Jalan Akses Suramadu yang merasa terganggu karena keberadaan bus Trans Jatim ini telah mengganggu dan menghilangkan sebagian penghasilan mereka yang selama ini mereka dapat dari moda transportasi konvensional. Iya, sementara itu pemirsa, dua pria sindikat perampok yang menyasar nasabah bank ditangkap polisi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat mudik ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam 3 sindikat pencurian uang sebesar 70 juta rupiah milik nasabah bank di Nrekang. Pelaku mengendarai 2 motor dan berbagi peran. 1 motor mencari mangsa, sementara 1 lainnya memantau lokasi. Usai melakukan aksinya, polisi menangkap 2 dari 3 orang pelaku, RW dan AW, di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku dibekuk saat pulang ke kampung halamannya. Palembang di Sumatera Selatan, di daerah Kayu Agung. Kalau untuk LP-nya itu sendiri, dan dia beraksi kapan dan kerugiannya berapa? Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Nrekang. 1 pelaku UM kini masih buron dan terus diburu polisi. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti motor yang digunakan saat beraksi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, masih dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, ini ada informasi yang menjadi viral karena ada sebuah video penerimaan bantuan gizi ibu hamil dan stunting viral di media sosial dan menuai kontroversi. Iya, yang suruh pegang telur tiba-tiba diambil lagi telurnya gitu ya. Ini setelah heboh diketahui bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan pihak pembuat konten. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik seorang ibu parubaya menerima bantuan gizi untuk ibu hamil dan penyandang stunting menerima bantuan berupa sembako. Namun, usai difoto bersama dan hendak memasukkan telur ke dalam kantong plastik, bantuan itu justru diambil kembali oleh panitia yang merupakan ibu-ibu kader PKK desa. Video yang diunggah tersebut sontak menjadi bahan perbincangan warganet lantaran dinarasikan seakan bantuan tersebut tidak boleh dibawa pulang. Setelah ditelusuri, ternyata video viral tersebut merupakan kekeliruan dari pembuat konten dan tidak terbukti kebenarannya.
Saya meminta maaf khususnya untuk Desa Citerep, untuk Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, atas viralnya video yang saya unggah. Pembelajaran juga kalau misalkan emang kalau gabut itu nggak boleh posting sembarangan. Pihak desa menjelaskan sembako bantuan stunting bagi masyarakat yang ditarik kembali oleh panitia sebetulnya sudah dibagikan pada bulan Agustus lalu. Sedangkan proses pengambilan foto penerima bantuan tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan kepada pemerintah. Pada akhirnya ternyata ada kesalahpahaman bahwa ada kekurangan dari salah satu bantuan yaitu berupa telur, padahal sudah disalurkan di awal tahap pertama sebelumnya. Pihak desa berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan gawai dalam bermedia sosial, terutama dalam menyebarkan informasi agar informasi yang belum diketahui secara pasti kebenarannya atau hoax tidak beredar dan menjadi kegaduhan di masyarakat. Dari Kabupaten Badung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Iya, informasi yang cukup bikin miris dan menyita perhatian publik terutama di wilayah Tangerang ini. Dan untuk melihat informasinya yang terkini kita akan bergabung dengan rekan kami Syukron yang ada di kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Banten. Assalamualaikum. Selamat pagi Syukron. Bagaimana kondisi para korban kekerasan seksual yang terjadi di rumah yatim ini? Benarkah Kemensos sudah meninjau para korban hari ini? Ya, selamat pagi, sampai pemirsa. Saat ini saya berada di Dinas Sosial Kota Tangerang yang di dalamnya ada rumah perlindungan sosial. Nah, bulan kemarin yang akhirnya dipindahkan ke RPS. Dan betul gede bahwa Menteri Sosial Yusuf baru saja tiba sekitar pukul 9.40-an lah, tiba di rumah perlindungan sosial untuk melihat kondisi anak-anak korban pencabulan dari pemilik Yayasan Darussalam An-Nur. Ya, Syukron, kami mendapatkan informasi bahwa panti asuhan ini sebenarnya tidak memiliki izin. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tidak ada izin dan sudah berapa lama ini panti asuhan beroperasi? Ya, betul Gede. Menurut dari keterangan PJ Wali Kota Tangerang, Pak Nurdin bahwa membenarkan bahwa panti asuhan Darussalam An-Nur itu tidak berizin. Setelah diperiksa dari Dinas Sosial pun memang tidak ada izinnya. Mungkin karena kegiatan-kegiatan sosial, masyarakat juga menilai, jadi tidak ada laporan ke dinas terkait bahwa yayasan tersebut tidak berizin. Begitu. Yayasan tersebut berdiri sekitar 15 tahun. 15 sampai 20 tahun lah, saya juga kurang tahu pasti keberadaan panti asuhan tersebut sekitar 15 tahun Gede. Sudah beroperasi selama 15 tahun, Syukron, dari informasi yang Anda dapatkan. Ya Mbak. Iya. Iya, sudah 15 tahun beroperasi dan sehingga selama informasi yang saya dapat dari masyarakat sekitar sudah 15 tahun yayasan tersebut berdiri. Oh, cukup lama juga ya. Cukup Ica, lama juga. Berarti ini bisa dikatakan bahwa ada kelengahan dong dari Pemda setempat bahwa ada institusi pendidikan ya gitu ya berkedok pesantren seperti itu yang terlewatkan perizinannya. Betul. Dan dibiarkan. Betul. Yatim piatu, tempat penampungan anak-anak yatim piatu ini juga harus ada izinnya kan, Ica ya? Karena memang ini ada berapa tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian, Syukron? Ya, halo. Ya, Syukron. Siap. Syukron. Ya. Hingga saat ini ada berapa tersangka, Syukron? Saat ini polisi menetapkan 3 orang tersangka, yaitu S, pemilik yayasan, Ya. Y, ustadz atau guru, dan A yang saat ini masih dalam pengejaran oleh aparat kepolisian. Ya. Syukron, dari identifikasi awal kepada korban kekerasan seksual ini sebenarnya apakah perilaku-perilaku janggal yang terkait dengan kekerasan seksual ini sudah diidentifikasi jauh-jauh hari bahkan sebelum kasus ini mencuat, Syukron? Warga di sekitar lokasi pun tidak menaruh curiga karena memang kemasan yayasan tersebut sangat-sangat agamis, religius,
Kasus ini terungkap ketika salah seorang pelapor, dia ini F, dia itu perempuan, salah satu pengasuh di situ. Dia juga mendapat perlakuan tidak mengenakan. Dia disuruh berhubungan badan oleh tersangka utama, si pemilik yayasan S, berhubungan badan dengan salah satu tersangka lainnya yang inisial A. Lalu Fatima membuat testimoni, dia cerita ke salah satu donatur dan dia melihat kondisi langsung. Awalnya donatur tersebut juga tidak percaya bahwa itu terjadi di Yayasan Darussalam An-Nur. Setelah Fatima bercerita, barulah korban-korban lainnya bercerita bahwa akhirnya salah satu pelapor yaitu F bersama donatur dan kuasa hukum melaporkan perilaku keji ini ke Polres Metro Tangerang Kota. Ya, baik. Terima kasih Sukron atas informasi Anda dan kami akan terus menanti perkembangan dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah yatim yang ada di Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Sukron. Pemirsa, Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan pada Senin siang kemarin. Dan sebanyak 71 adegan di 8 TKP diperagakan tersangka berinisial IS serta sejumlah saksi. Rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari yang dilakukan tersangka berinisial IS diawali dengan adegan tersangka dan saksi membeli gorengan milik korban di sebuah kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam rekonstruksi tersebut secara keseluruhan ada 8 TKP yang ditelusuri. Pada TKP kedua, tersangka berinisial IS mencegat korban mencekiknya dari belakang kemudian dibawa ke semak-semak. Diperkirakan korban dibunuh di semak-semak dengan melilitkan tali rapia ke leher korban. Kemudian korban dibawa ke pemakaman di ruda paksa, kemudian dikuburkan. Total ada sebanyak 71 adegan diperagakan pada rekonstruksi ini. Sementara itu, 680 personil kepolisian dilibatkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi. Ini tersangka sudah mengikuti 2 TKP, sementara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain IS sebagai tersangka utama, ada MJ alias Dani yang berperan membantu tersangka berinisial IS melarikan diri. Sementara ada 20 orang saksi yang telah dimintai keterangannya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, masih dari iNews Center. Pemirsa, ini sempat beberapa hari ini kan AA Raffi Ahmad ini kan sempat viral begitu ya, karena gelarnya honoris causanya dipertanyakan banyak orang. Nah ini ada gebrakan baru nih dari AA nih ya. Ini pemirsa, selebritas sekaligus pengusaha Raffi Ahmad ini resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Jabatan yang cukup prestis ya. Ini sejumlah warganet pun mengomentari peresmian tersebut. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis. Ya, nama Raffi Ahmad masuk dalam kepengurusan Kadin masa bakti 2024 hingga 2029 yang dipimpin Anindya Novian Bakri. Menjadi sorotan, Raffi Ahmad menuai beragam komentar dari warganet. Tidak sedikit yang memberikan cibiran, namun ada pula yang mendukung Raffi Ahmad mengingat dirinya sosok pengusaha di sejumlah bidang seperti entertainment, kuliner, properti, fashion hingga beach club. Raffi akan menyusun program di Kadin setelah Prabowo Gibran resmi dilantik. Ya, kepada
ada Pak Dende Bakri selaku Ketua Umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan juga Pak Bobi, kami dipercayakan untuk kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pak Bobi saya di WKU koordinator. Ya, jadi memang sama-sama kita bersinergi pastinya untuk seluruh para pengusaha. Kadin ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah. Insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, pasti sinergi kita juga akan lebih baik. Jadi dari Kadin ingin banyak melakukan langkah terobosan 5 tahun ke depan. Nah, tokoh-tokoh yang punya banyak ide kreatif dan sangat mengerti mengenai generasi baru kita tarik. Ada anaknya Pak Haritanu dan ini Raffi Ahmad ini dengan masuknya pasti akan memperkuat Kadin. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan akan ada jumlah penambahan komisi di DPR RI. Ya, namun terkait jumlah pasti penambahan komisi akan diumumkan pada tanggal 14 Oktober mendatang. Dasko menjelaskan bahwa pimpinan fraksi partai politik akan menggelar rapat untuk membahas penambahan jumlah komisi DPR. Sebelumnya ia menaksir jumlah komisi akan menjadi antara 12 atau 13 komisi dari saat ini berjumlah 11 komisi. Selain itu DPR juga berencana akan membuat alat kelengkapan Dewan atau AKD yang bernama Badan Aspirasi Rakyat. Insya Allah tanggal 14 nanti kita akan umumkan. Itu sekali sudah ada pimpinan dan ininya ya? Iya, jadi tanggal 14 itu kemungkinan kita adakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi dan di situ kemudian kita akan sampaikan pertambahan komisi kalau ada dan pertambahan AKD, yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu loh, ya, Badan Aspirasi Rakyat. Oh, itu baru ya Bang? Iya. Untuk pimpinannya udah ditentuin juga nggak Bang, tiap-tiap kalau itu udah ada formasinya gitu? Harusnya sih kalau kemudian formasi AKD-nya atau komisinya sudah jelas, tentunya pimpinan-pimpinan komisi dan AKD itu sudah dari masing-masing fraksi sudah ada ancur-ancurnya. Nah, mudah-mudahan bisa dalam waktu 14 atau 15. Anggota DPR, pemirsa, sementara itu Sekretariat Jenderal DPR meninjau kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, saat meninjau kondisi rumah terlihat rusak dan tidak terawat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meninjau rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tinjauan dilakukan pada 2 rumah yang kosong. Rumah itu memiliki tipe yang sama, yaitu berlantai 2, serta terdapat cat yang mengelupas pada dinding rumah tersebut. Sekjen DPR mengatakan setiap hari ada keluhan 12 hingga 20 anggota DPR yang menempati rumah tersebut. Keluhan rata-rata karena kebocoran hingga adanya tikus dan rayap di rumah dinas tersebut. Ini yang sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan dilakukan Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Sekretariat Jenderal DPR telah menyampaikan kondisi rumah dinas tersebut kepada pimpinan DPR. Laporan itu juga telah ditindaklanjuti untuk memberikan semacam kompensasi untuk hunian kepada setiap anggota DPR yang ada. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Iya, ini banyak sekali tanggapan dari warga terkait rumah dinas ini. Karena memang rumah dinasnya ini sudah ada sebenarnya, Cak, ya. Dan memang kondisinya ada beberapa kerusakan. Nah, ini kan... ya tinggal direnov dikit lah ya. Yang namanya itu fasilitas ya.
termasuk tunjangan di dalamnya. Betul. Tinggal direnovasi sedikit mungkin ya bisa menjadi layak lagi. Betul. Ini semoga saja ini menjadi pertimbangan ketika kondisi sekarang Indonesia ini memang ada yang bilang tidak baik-baik saja gitu kan. Banyak pihak yang juga perlu diperhatikan gitu kan. Nah ini kita juga beralih ke informasi berikutnya pemirsa, wacana tunjangan rumah anggota DPR ini menuai sorotan. Ya, meski nominalnya masih dalam pembahasan nih Gede dan juga pemirsa, namun kondisi rumah dinilai sudah tidak layak dihuni anggota DPR. Telah kita dengar bersama-sama agama sumpah janji Anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Mereka mendapatkan kompensasi pengganti berupa tunjangan perumahan setiap bulan. Sekretariat DPR beralasan rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan biaya pemeliharaannya tidak lagi ekonomis. Meski tunjangan tersebut akan cair setiap bulan, namun hingga kini Sekretariat Jenderal DPR masih menggodok nilai tunjangan untuk hunian anggota DPR. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya. Karena mengingat usianya. Nah lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Rencana pemberian kompensasi hunian pada anggota DPR menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, besaran nominal harga rumah di wilayah sekitar kompleks DPR tergolong fantastis. Meski demikian, kondisi rumah dinas anggota DPR yang memprihatinkan juga dirasakan oleh anggota DPR. Kondisi rumah yang bocor dan penuh rayap jadi alasan utama anggota Dewan enggan menghuni rumah dinas. Tentu tergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan terkait apakah tetap melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah dikonversi terhadap nilai yang tentu secara realistis sesuai dengan apa yang ada di Jakarta. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran Setjen DPR kepada anggota DPR. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen DPR pada 25 September 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa seputar Pilkada Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan dalam kunjungannya, RK menyebut untuk mengenal Jakarta harus dimulai dari mengenal sejarahnya. RK juga menyebut akan belajar sejarah Jakarta karena kota Jakarta global saat ini tidak jauh dari nasihat pendirinya. Selain itu, kedatangan RK juga akan mendoakan kearifan sang pahlawan. RK juga menegaskan apabila terpilih nantinya, ia akan menyelesaikan permasalahan satu persatu di Jakarta. Salah satunya perluasan bidang tanah makam Pangeran Jayakarta. Dari mempelajari Jakarta dengan paripurna dimulai selalu dari sejarah ya, dan sejarah pertama Jakarta yang tadi 1527 adalah salah satu titik yang
termulianya adalah makam Pangeran Jayakarta. Kita belajar secara bacaan, tapi juga belajar secara ziarah, kan begitu. Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah, sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta. Kearifan lokal, kebudayaan, termasuk. Ya, sementara itu calon wakil gubernur nomor urut 3, maksud kami, Rano Karno berkunjung ke kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan saat kunjungan ini, Bang Dul menyoroti persoalan PPSU, kaum disabilitas dan juga lansia. Di hadapan warga, Rano Karno mengatakan akan membenahi aturan soal perekrutan tenaga PPSU. Ia menyerap aspirasi warga yang menyoroti soal persyaratan menjadi PPSU yang membutuhkan ijazah dan pengalaman pekerjaan. Rano juga berjanji ke depan perekrutan tenaga PPSU Jakarta tidak akan dipersulit dengan persyaratan ijazah dan pendidikan. Ia juga menyinggung tentang produktivitas lansia dan memberi contoh pekerjaan yang bisa dilakukan lansia di luar negeri. Juga menjadi prioritas karena jumlah lansia di Jakarta cukup banyak, sangat banyak. Artinya harus menjadi satu pemikiran terobosan utama kita, bahwa lansia itu bukan berarti orang yang sudah tidak berguna. Kalau kita melihat di negara seberang, misalnya di Singapura. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, sebagai bentuk solidaritas atas gerakan aksi menuntut kesejahteraan gaji dan tunjangan hakim, sejumlah hakim dikenakan pita putih di lengan kiri. Nah, ini pemirsa dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali saat melaksanakan persidangan. Sudah tahu kalau ada Ya, pemirsa, di Denpasar, Bali, sebanyak 22 hakim karir dan 5 hakim ad hoc di PN Denpasar mendukung aksi mogok sejawat dengan bersidang mengenakan pita putih pada toga dan hanya menunda persidangan kasus-kasus baru. Hal ini dilakukan sebagai penanda bahwa mereka mendukung aksi rekan-rekannya yang melakukan cuti bersama. Para hakim di seluruh Indonesia saat ini melakukan aksi mogok atau cuti bersama sejak 7 hingga 10 Oktober mendatang. Mereka protes akan sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim di Indonesia. Ya, pemirsa, hari ini perwakilan hakim mendatangi gedung DPR untuk audiensi. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Yasmin Natania di gedung DPR Jakarta. Yasmin, apakah perwakilan hakim sudah tiba dan bagaimana sekiranya ini audiensi berjalan? Ya, baik, selamat pagi Dian, Gede dan juga pemirsa. Audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia SHI dengan Komisi 3 DPR RI sudah berlangsung di ruang rapat Komisi 3 DPR. Adapun memang terkait dengan hari ini, para hakim ini akan menyampaikan sejumlah tuntutan khususnya terkait dengan kesejahteraan para hakim. Mengingat sudah 12 tahun tidak ada kenaikan ataupun penyamarataan terkait dengan kesejahteraan hakim, termasuk gaji dan juga tunjangan. Oleh sebab itu, saat ini per kemarin 7 Oktober hingga tanggal 11 Oktober ini berlangsung aksi cuti bersama para hakim di sejumlah wilayah di tanah air. Dan tadi kami memantau juga untuk para hakim ini sudah mulai tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan kompak mengenakan pita putih sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap aksi perjuangan yang sedang dilakukan hari ini untuk menyuarakan sejumlah tuntutan tadi. Selain tentunya terkait dengan kesejahteraan para hakim, ada sejumlah tuntutan lain meliputi pengesahan RUU Jabatan Hakim untuk menjamin terkait dengan kedudukan dan wibawa profesi hakim di mata hukum, kemudian juga menginginkan adanya pengesahan RUU Contempt of Court untuk memastikan bahwa proses peradilan ini dapat berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan juga menginginkan adanya peraturan pemerintah untuk menjamin keamanan terhadap hakim dalam menjalankan tugas. Dan tadi sebelum audiensi ini dimulai dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR dan juga
para hakim. Tadi kami sempat mewawancarai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan beliau menginformasikan bahwa betul hari ini para hakim akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan terkait dengan tuntutan yang nantinya diharapkan dapat terrealisasi, dan apabila nantinya sudah terrealisasi diharapkan adanya juga peningkatan kinerja dari para hakim itu sendiri. Selain melakukan audiensi hari ini bersama pihak DPR, sebelumnya di hari kemarin 7 Oktober 2024, Solidaritas Hakim Indonesia ini sudah melakukan audiensi dengan sejumlah pihak lain, yakni dengan Mahkamah Agung, yang mana turut hadir pula perwakilan dari Komisi Yudisial, kemudian perwakilan dari Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, kemudian perwakilan dari Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari Bappenas. Dian. Iya, baik, terima kasih Yasmin atas informasi Anda. Kami terus menanti informasi terkini dari gedung DPR terkait adanya audiensi para hakim dengan anggota DPR. Selamat bertugas kembali, Yasmin. Nah, pemirsa, lebih dari 1.000 hakim di Indonesia menggelar cuti massal sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan oleh pemerintah. Iya, cuti massalnya dimulai per kemarin, pemirsa, hingga 11 Oktober mendatang. Imbas cuti bersama, ribuan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dipadati pengunjung yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Hingga 11 Oktober, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Bentuk tuntutan menaikkan gaji pokok dan tunjangan para hakim selama 12 tahun terakhir juga terjadi di Gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang sepi dari persidangan. Meski demikian, pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap berjalan untuk kasus yang tidak bisa ditunda. Di tengah aksi ribuan hakim di Indonesia mogok kerja, PN Jakarta Pusat juga tetap menggelar sidang karena banyak sidang khusus seperti kasus tindak pidana korupsi. Walaupun tetap berjalan, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungan aksi yang dijalankan oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Tidak ada mogok massal. Tidak ada cuti bersama, karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur, itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama, mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Para hakim di Pengadilan Negeri Palembang juga mendukung gerakan cuti massal dalam meminta kenaikan gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan hakim. Meski tidak mengirimkan perwakilan ke Jakarta, solidaritas ditunjukkan dengan memasang spanduk dan pita merah putih di lengan. Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga ya, itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah memperhatikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Memangnya sehari biasanya menangani perkara berapa banyak, Bu? Untuk kalau saya kebetulan juga hakim tipikor sampai 46. Walau berlangsung gerakan cuti massal, namun pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palembang dipastikan tetap berlangsung seperti sedia kala. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, masih dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi mancanegara yang juga pada akhirnya berdampak terhadap warga negara Indonesia. Ini pemirsa, 20 warga negara Indonesia repatriasi dari Lebanon kembali tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore kemarin. Bahkan dari mereka merupakan satu keluarga dengan 2 anak yang masih kecil untuk memilih kembali pulang ke tanah air akibat eskalasi serangan Israel yang terus meningkat. Kementerian Luar Negeri kembali memfasilitasi kepulangan repatriasi warga negara Indonesia dari Lebanon ke Indonesia pasca eskalasi tinggi serangan Israel ke negara Lebanon. 2 gelombang sudah tiba dengan selamat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan keadaan sehat pada Senin sore kemarin. Gelombang kedua diikuti 20 WNI yang mayoritas adalah ibu rumah tangga dan mereka telah tinggal di Lebanon 2 hingga 4 tahun.
eskalasi yang semakin tinggi ya. Awalnya itu hanya di satu daerah, tapi sekarang serangannya mulai di daerah-daerah, bahkan di jantung Beirut ya, di pusat kota Beirut. Makanya dari itu kami yang berdomisili di Beirut memutuskan untuk ikut evakuasi dari pemerintah Indonesia karena memang situasinya sangat mencekam. Setiap malam itu roket selalu datang menghujani kota Beirut dan wilayah Janub Lubnan dan sebagainya. Jadi ke-41 evakui tersebut alhamdulillah sudah tiba dengan selamat di Indonesia. Tadi kita sudah cek juga periksa kesehatan, mereka semua dalam keadaan sehat. Jadi 41 WNI ini adalah bagian dari proses evakuasi panjang dan kompleks selama tanggal 2 dan 3 mereka berangkat dari Beirut menuju ke Damaskus, kemudian lanjut ke Amman dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta. Diketahui warga negara Indonesia yang masih bertahan berada di Lebanon sebanyak 116 orang. Namun pihak Kemenlu akan terus membuka komunikasi bagi para WNI yang ingin pulang kembali ke tanah air. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.